Salam sejahtera bagi kita. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat perlu dan sangat mendasar, karena ini masih banyak perdebatan tentang makan darah. Apakah darah bisa dimakan? Nah, kita lihat penjelasan daripada firman Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada beberapa hal, peraturan-peraturan yang dibuat Tuhan untuk mereka patuhi. Termasuk juga pada saat awal diciptakannya dunia ini, ada peraturan-peraturan yang harus dan dapat dilaksanakan. Ya, kita ingat, harus dan dapat dilaksanakan, dan yang harus dihindari, termasuk juga tentang makanan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, tentang makanan juga diatur di sana. Ya, tentang makanan juga diatur. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, darah bisakah dimakan atau tidak? Ada orang berkata ya bisa, ya. Ada orang berkata tidak. Nah, hari ini kita akan membahas darah itu bisa dimakan atau tidak. Apakah ada diatur dalam perjanjian lama? Apakah ada diatur dalam perjanjian baru? Artinya, sebelum datangnya Kristus dan sesudah datangnya Kristus. Nah, kita lihat yang pertama dulu di Kejadian 9 ayat 24. Ya, kita perhatikan Kejadian 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Nah, ini pada saat di Kejadian, artinya manusia pertama. Ya. Nah, dikatakan di sana, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi. Ya, artinya semua hewan, semua binatang yang diciptakan Tuhan akan takut dan tunduk kepada manusia. Ya. Nah, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ya, kita perhatikan, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ya, jadi hewan di darat, di laut, binatang melata, binatang buas, itu sudah diserahkan Tuhan kepada manusia dan tunduk kepada manusia itu. Ya, nah di ayat 3 kita perhatikan, ya, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ya, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ini sudah diatur oleh Tuhan. Ya, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, itu ada. Ya, semua tumbuh-tumbuhan hijau, buah-buahan, sayur-sayuran boleh dimakan. Ya. Nah, di ayat yang keempat ini jelas. Kita perhatikan di ayat yang keempat. Hanya daging yang masih ada nyawanya. Ya, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ya, jadi di sini nyata bahwasanya Tuhan baik kepada Adam, sudah dinyatakan bahwasanya darahnya janganlah kamu makan. Ya, itu di Kejadian 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Nah, kemudian kita lihat
peraturan tentang larangan makan darah di Imamat, ya, di Imamat 7 ayat 26 sampai dengan ayat 27, ya. Imamat 7 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Kita perhatikan, ya. Kita renungkan ini agar jangan ada simpang siur tentang darah bisa dimakan atau tidak, ya. Di Imamat 7 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Ya, di ayat 26 dikatakan, demikian juga, ya, janganlah kamu memakan darah apapun. Ini jelas. Saya ulangi lagi, ya. Di ayat 26, Imamat 7 ayat 26. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, ya, baik darah burung-burung ataupun darah hewan, ya. Jadi jelas, ya, itu larangan. Saya tidak banyak komen tentang larangan ini. Biarlah firman Tuhan yang menjelaskan itu kepada kita semua, agar jangan ada lagi, ya, orang Kristen yang makan darah, ya. Nah, di ayat 27, Imamat 7 ayat 27, setiap orang yang memakan darah, ya, sekali lagi, setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ya, jelas di sini. Ya, jelas. Ini janganlah dulu kita tafsir, janganlah dulu kita eksegesi, ya, karena ini masih perkataan Tuhan langsung. Ini bukan perumpamaan. Kalau perumpamaan tadi boleh kita tafsir. Ini adalah perkataan Tuhan secara langsung, ya. Ingat itu, ya. Mari kita ingat, Bapak Ibu, ya, siapapun orang Kristen yang mendengarkan ini, ya. Imamat 7 ayat 27. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ini tidak usah kita eksegesi, nggak usah kita tafsir, ya. Nah, kemudian di mana lagi diatur? Kita perhatikan, ini masih di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Kemudian kita masuk kepada Imamat 17, ya. Imamat 17 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kita perhatikan, ya. Nah, setiap orang dari bangsa Israel, ini peraturan dari Tuhan, ya, kepada bangsa itu, bangsa Israel. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah, ya, perhatikan. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, ya, yang makan darah apapun juga, aku sendiri, perhatikan, akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi jelas memang secara tegas Tuhan melarangnya, sampai hukumannya juga Tuhan buat. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, ya, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Sampai hukumannya juga digariskan oleh Tuhan, ya. Nah, di ayat yang ke-11 mari kita lihat, ya, biar jelas tentang larangan ini, ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawanya, ya. Nah, di ayat 12, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel,
seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Ya. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Baik orang Israel, jadi ini bukan cuma bangsa Israel, termasuk juga orang asing yang bersama mereka tinggal, itu dilarang. Ya, tuh, ya. Nah, kemudian kita lihat di Ulangan 12. Ya, kembali kepada Ulangan 12. Ya. Tetapi jagalah baik-baik. Ya. Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan dagingnya. Jadi tidak boleh. Tidak boleh memakan nyawa dengan daging. Artinya nyawa itu adalah darah. Berarti darah yang dicampur dengan daging tidak boleh dimakan. Ya. Tetapi jagalah baik-baik. Ya. Supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Ya. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan dagingnya. Jadi darah yang dicampur dengan daging atau daging yang dicampur dengan darah itu berarti bahwa darah dan daging tidak boleh dimakan bersama-sama. Ya, tidak boleh dicampur. Karena sudah dilarang makan darah. Tidak boleh, ya. Nah, kembali kepada imamat, ya, kepada imamat. Mari kita perhatikan, ya. Imamat 3 ayat 17. Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan. Ini ketetapan. Ya. Ketetapan ini tidak boleh dilanggar. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat, ya. Turun-temurun. Ya, artinya peraturan ini bukan hanya di generasi pertama atau di generasi ketika Israel keluar dari tanah Mesir atau di generasi Adam dan Hawa. Dan itu peraturan itu turun-temurun. Itu diatur di dalam Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ya. Itu diatur di dalam kitab Perjanjian Lama. Lantas orang berkata, itu kan Yesus sudah sampaikan bahwasanya semua bisa dimakan. Artinya tidak ada diatur dalam Perjanjian Baru. Tapi saya mau katakan kepada kita, di dalam Perjanjian Baru juga diatur, ya. Di dalam Perjanjian Baru juga diatur tentang larangan makan darah. Ya. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Kita perhatikan. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah. Ini dia. Dari darah. Jadi makanan yang dipersembahkan kepada berhala biasanya, ya, menurut budaya, ya, masih banyak orang mempersembahkan makanan-makanan dibawa kepada berhala, dibawa kepada kuburan, makam-makam leluhur nenek moyang mereka. Habis itu dibawa pulang dan dimakan. Tetapi di sini firman Tuhan melarang. Saya akan ulangi sekali lagi, ya. Ini biar jelas. Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah. Ini dia. Dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Puji Tuhan. Ya.
Mulai sekarang saya sebagai hamba Tuhan, pelihara dirimu. Jangan sekali-sekali makan darah. Salam. Salam sejahtera bagi kita.